Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Perkenalkan, nama Ibu Iing Suryani. Ibu mengajar di kelas 8I juga 8C. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang sistem gerak pada manusia. Silakan anak-anak, perhatikan video pembelajaran berikut ini. Sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia tersusun oleh rangka dan otot. Rangka merupakan susunan tulang-tulang yang saling bersambungan membentuk tubuh makhluk hidup. Rangka merupakan sebagai alat gerak pasif. Adapun fungsi rangka pada tubuh manusia adalah 1. Memberi bentuk tubuh, 2. Pelindung organ-organ tubuh, 3. Penegak tubuh, 4. Tempat pembentukan sel darah merah dan sel darah putih, tempat menyimpan mineral terutama kalsium, 6. Tempat menyimpan cadangan makanan, 7. Tempat melekatnya otot. Jenis tulang berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi 4. Ada tulang pipa, tulang pendek, tulang pipi, dan tulang yang bentuknya tidak beraturan. Tulang pipa bentuknya panjang, terdapat pada tulang paha, tulang betis, tulang lengan. Tulang pendek bentuknya pendek, terdapat pada pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan juga ruas-ruas tulang belakang. Tulang pipi, tulang yang bentuknya pipi, terdapat pada tulang rusuk, tulang belikat, dan tulang dada. 4. Tulang yang bentuknya tidak beraturan, terdapat pada tulang wajah dan ruas-ruas tulang belakang. Jenis tulang berdasarkan zat penyusunnya dibedakan menjadi 2 macam. Ada tulang rawan dan ada tulang keras. Apa sih bedanya tulang rawan dengan tulang keras? Ya, lihat anak-anak. Tulang rawan tersusun atas sel-sel tulang rawan, mempunyai kartilago, bersifat lentur dan elastik, banyak mengandung zat perekat atau kondroblast dan sedikit zat kapur. Nah, adanya di mana anak-anak? Di sini ada pada ujung hidung dan pada kuping, juga pada ujung-ujung tulang mengandung tulang rawan. Sedangkan tulang keras, ciri-cirinya mengandung osteoblast, osteosit, mengandung kalsium fosfat dan kalsium karbonat sehingga sifatnya keras. Nah, tulang rawan pada anak-anak dapat mengalami proses penulangan atau osifikasi. Anak-anak perhatikan di sini tahapan terjadinya proses osifikasi. Susunan rangka pada tubuh manusia terdiri dari rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka aksial itu terdiri dari tulang penyusun kepala, tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang dada. Sedangkan tulang apendikular terdiri dari tulang bahu, tulang alat gerak atas, dan gelang panggul, juga alat gerak tulang alat gerak bagian bawah. Rangka aksial, anak-anak perhatikan gambar tulang tengkorak dan tulang belakang ya. Tulang tengkorak di sini ada tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang baji, tulang air mata, tulang hidung, tulang rahang atas, rahang bawah, kemudian ada tulang tengkorak bagian belakang. Tulang belakang atau ruas-ruas tulang belakang berjumlah 33 ruas anak-anak yang dikelompokkan menjadi 5 kelompok. Ada tulang leher, 7 ruas tulang leher, kemudian ada tulang punggung 12 ruas, kemudian tulang pinggang 5 ruas, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Sedangkan tulang rusuk dan tulang dada. Tulang dada di sini dapat dibedakan menjadi 3 macam. Ada tulang hulu bagian atas, yang bagian tengah tulang dadanya, badan, kemudian bagian ujungnya adalah tajuk pedang. Sedangkan tulang rusuk di sini dibedakan menjadi 3 macam. Ada rusuk sejati, ada rusuk palsu, dan ada rusuk melayang.
Rangka apendikular terdiri dari gelang bahu. Gelang bahu tersusun atas tulang belikat dan tulang selangka. Sedangkan tulang gelang panggul tersusun atas tulang usus, ilium, ada tulang duduk, tulang kemaluan, dan tulang tempat melekatnya tulang paha. Tulang anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Anggota gerak atas atau lengan ya, ada lengan atas, kemudian ada tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang tapak tangan, dan tulang jari-jari tangan. Demikian pula dengan tulang anggota gerak bawah, terdiri dari tulang paha, tulang tempurung, tulang betis, tulang kering, pergelangan kaki, telapak kaki, dan jari-jari kaki. Nah, tulang-tulang yang ada di dalam tubuh manusia ini saling bersambungan, saling berhubungan membentuk suatu persendian atau artikulasi. Persendian berdasarkan sifat gerakannya dibedakan menjadi 3 macam. Ada sendi mati, sendi yang tidak bisa terjadinya gerakan, tidak memungkinkan terjadinya gerakan. Contohnya pada tulang tengkorak, tulang ubun-ubun, misalnya dengan tulang dahi. Sendi kaku, nah sendi yang memungkinkan gerakan hanya sedikit, contohnya pada sendi antar tulang rusuk. Dan sendi gerak diartosis, sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan. Nah, sendi diartosis ini berdasarkan sifat gerakannya dibedakan menjadi beberapa macam. Ada sendi yang gerakannya satu arah, sendi yang gerakannya 2 arah, sendi yang gerakannya ke segala arah, dan sendi yang gerakannya berputar. Sendi yang gerakannya hanya satu arah atau disebut sendi engsel. Nah, anak-anak, sendi engsel pada tubuh kamu ada pada bagian apa yang hanya bisa digerakkan satu arah? Nah, ya betul. Pada persambungan antara lengan atas dengan lengan bawah membentuk siku ya. Kemudian pada paha dan kaki bagian bawah. Sendi pelana, sendi pelana, sendi yang gerakannya ke 2 arah, contohnya pada ibu jari dengan telapak tangan. Sendi peluru, sendi yang memungkinkan gerakannya ke segala arah, contohnya pada tulang belikat dengan tulang lengan atas. Berikutnya, alat gerak berikutnya, sistem gerak berikutnya yaitu otot. Otot merupakan sebagai alat gerak aktif. Artinya dia bekerja dengan cara berkontraksi dan cara relaksasi sehingga mampu menggerakkan tulang. Otot dilihat dari ciri-cirinya dibedakan menjadi 3 macam. Ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos di sini berbentuk seperti gelendong, bekerjanya di luar kesadaran. Tiap selnya memiliki satu inti yang berada di tengah. Bekerjanya sangat lambat tapi tahan lama. Yang kedua di sini otot lurik. Perhatikan anak-anak. Otot lurik berbentuk seperti serabut memanjang atau silindris, bekerja di bawah kesadaran. Memiliki satu inti sel yang berada di tepi. Bekerjanya cepat tetapi mudah lelah. Yang berikutnya adalah otot jantung. Perhatikan ya anak-anak. Otot jantung bentuknya hampir sama dengan otot lurik, yaitu ada bagian yang lurik, terang dan gelap ya. Hanya di sini memiliki percabangan, bekerja di luar kesadaran. Jumlah inti selnya banyak dan letaknya di pusat sel ya. Cara kerja otot. Otot bekerja ada yang secara antagonis dan ada yang secara sinergis. Otot yang bekerja secara antagonis di sini menimbulkan gerakannya berlawanan. Contohnya otot bisep dan otot tricep pada lengan atas ya. Jadi kalau bisep berkontraksi, maka lengan bawah akan terangkat. Tricepnya relaksasi. Kebalikannya, apabila lengan bawah mau diluruskan, maka tricep yang bekerja. Yang kedua, otot yang bekerja secara sinergis. Kerja otot yang kontraksinya menimbulkan efek gerak yang searah atau bersamaan. Contohnya pada saat menengadahkan tangan dan menelungkupkan telapak tangan.
Gangguan pada sistem gerak. Sistem gerak dapat mengalami gangguan yang disebabkan oleh berbagai macam faktor. Contohnya kekurangan vitamin D. Misalnya kaki menjadi bengkok, menjadi berbentuk seperti huruf O. Kemudian akibat kecelakaan terjadi patah tulang. Berikutnya kesalahan sikap duduk yang salah. Misalnya terlalu membungkuk, terlalu ini sikapnya, maka akan terjadi kesalahan yang disebut dengan kyphosis, lordosis, dan skoliosis. Berikutnya kelainan pada otot. Nah, kelainan pada otot ada yang disebut atrofi, yaitu otot mengalami mengecil, dan tetanus, otot kejang-kejang. Nah, gimana anak-anak pembelajarannya hari ini? Kalian sudah paham belum? Oke, untuk lebih pahamnya, kalian bisa lihat materinya di aplikasi. Juga jangan lupa ada tugas ya, sama klik di aplikasi juga. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.